Aku Trian dari podcast Your Listeners. Aku siap dengerin cerita-cerita kamu, karena aku tahu banget gimana rasanya gak pernah didengerin. Jadi mari kita bercerita sama-sama, biar dunia jadi lebih tenang dan gak berisik lagi. Sebelumnya kamu apa kabar? Lagi ngerasain apa hari ini? Kali ini aku mau bawain cerita, dua cerita lebih tepatnya, dari teman kita. Dua-duanya tuh cowok, dan aku pikir kayak jarang nih aku dapat email dari cowok, karena kadang kalau cowok udah ngirim cerita itu pasti udah berat banget badainya. So langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama, tentang aku gak tahu siapa ibuku. Cerita ini dikirim dari, kita sebut aja namanya Mas D. Permisi Kak Trian, semoga sehat terus ya Kak. Maaf aku gak bisa ngasih tahu nama aku siapa. Tahun ini usia aku 20 tahun. Aku sedang menempuh S1 di sebuah perguruan tinggi swasta. Aku baru semester 1. Aku dari kecil belum pernah melihat sosok ibu dan ayah aku. Tapi Allah ngasih kado terindah untuk aku di tahun ini. Pada tanggal 3 November 2023, selesai sholat maghrib, ada dua perempuan datang ke rumahku. Dia mencari nenekku dan mencari aku juga. Lalu dia ngajak ngobrol dan nanyain kabar sama aku. Terus dia tanya, sekarang aku kerja di mana, sama kuliah di mana. Setelah itu aku diajak foto berdua di depan ruang tamu rumahku. Setelah perempuan itu foto bersama aku, lalu dia minta izin ke nenekku buat minta nomor WhatsAppku. Setelah itu, keesokan harinya aku ketemu sama perempuan yang meminta WhatsAppku itu. Lalu dia menjelaskan kalau perempuan tersebut ternyata adalah tante aku. Dan ibuku adalah kakaknya si tante ini. Pas kejadian itu aku langsung nangis Kak. Aku kecewa banget. 20 tahun mamaku gak nyariin aku. Malah yang nyariin aku adalah tanteku sendiri. Aku sih berharapnya perempuan yang datang itu adalah mamaku. Tapi apa daya, aku gak bisa ngelawan takdir. Setelah aku tahu semuanya, aku nangis semalaman Kak, sampai mataku merah. Dan setelah itu, kata tanteku, dia bilang gini, orang tuaku selama 20 tahun ini adalah semesta. Terima kasih udah dengerin ceritaku yang sangat rumit dijelaskan ke dunia ini Kak. Sukses terus ya Kak, amin. Wow, ini beneran plot twist banget. Tahan, masih ada satu cerita lagi. Kali ini cerita dari namanya Didi, tentang kisah virtual. Tapi ini gak kayak kisah virtual pada umumnya. Dengerin gak? Halo Kak, aku pengen cerita. Namaku Didi. Ini adalah kisah hidup dan percintaan virtualku. Awal 2 tahun lalu aku terkena penyakit saraf, hingga hidupku berubah 180 derajat. Dari yang awalnya aku suka foya-foya, setiap hari keluar rumah, bahkan sampai gak pulang. Tapi sekarang, kehidupanku setiap harinya cuma bisa di kamar dan gak bisa kemana-mana. Aku kayak manusia monokrom. Sebelum terkena penyakit ini, aku pernah gagal menikah, karena orang tua pacarku saat itu tidak merestui hubungan kita. Dan pada akhirnya aku depresi dan gak memperdulikan sakit yang aku rasa. Sampai akhirnya sakit ini semakin parah. Selang beberapa waktu, tepat di tanggal 24 Oktober 2021, aku mengenal sosok wanita virtual yang baik di dalam kehidupanku yang benar-benar kosong. Namanya Ria. Hingga aku sayang banget sama dia. Walaupun aku tahu sebenarnya Ria ini masih punya pacar. Maaf kalau rasanya merepotkan. Harusnya dari awal aku paham, untuk ada di sampingnya itu aku masih kurang banyak, atau bahkan aku kurang pantas.
Harusnya aku tahu diri, bukan malah makin percaya diri. Hingga dia putus sama pacarnya, dan dia bahkan memilih orang lain untuk menjadi pacarnya. Mungkin kalau aku gak pakai hati, aku udah berhenti dari lama. Memang ada ya yang segila aku usahanya. Ada yang mati-matian kayak aku waktu ngejar kamu. Tepat pada tanggal 9 Oktober 2023, dia datang lagi ke hidupku. Di saat aku udah sedikit lupa tentang dia. Dan bodohnya, rasa cinta itu datang lagi. 14 Oktober, dia sadar bahwa aku sangat-sangat mencintainya, tapi dia masih milik orang lain. Sejak saat itu aku memilih untuk, ya udah nggak apa-apa aku jadi orang ketiga di hubungan mereka. Dia selalu meyakinkanku untuk menemuinya di dunia nyata. Tapi banyak rasa takut yang timbul sama aku. Aku yang sekarang lagi berada di versi terburukku. Bahkan karena sakit ini, aku gak bisa kemana-mana. Aku gak kunjung sembuh. Aku ingin melihat dia bahagia, walau pasti aku sakit banget ngelihatnya. Maaf udah membuatmu jatuh cinta. Aku janji saat keadaanku sudah membaik, aku pasti menemuinya. Jaga diri baik-baik ya. Aku selalu mencintainya hingga detik ini di tanggal 22 Oktober 2023. Makasih Katrian yang udah membacakan ceritaku. Lihat, ketika cowok udah berani cerita, itu emang badainya gak main-main. Dari Mas D yang tadi, yang sampai sekarang dia gak tahu ibunya siapa. Awalnya aku tuh kayak agak ngelak gitu kan waktu dia bilang ibunya alam semesta. Hah? Sumpah aku bingung nanggepinnya mau gimana. Mungkin kalau kalian mau nanggepin ceritanya Mas D, boleh tulis di kolom komentar. Karena pepatah yang bilang kita harus berbakti kepada orang tua. Lah, orang tua yang mana? Dia sendiri pasti bingung dengan hidupnya. Tapi sisi kerennya, dia masih berani ngelanjutin hidupnya lagi, bahkan setelah tahu kenyataan pahit sebenarnya gimana. Apresiasi buat Mas D, kamu harus bertahan terus. Aku percaya di balik rasa sakit yang paling dalam, pasti bakal ada kebahagiaan yang paling hebat. Dan kamu juga harus percaya itu. Aku minta tolong banget lanjutin hidup kamu sampai kamu benar-benar bisa membuktikan sama dunia bahwa kamu juga mampu atas hidupmu sendiri. Aku tahu gak gampang banget ngelewatinnya, tapi kamu harus tahu, bahkan kita di sini yang dengerin cerita kamu aja, kita selalu ngirim doa terbaik buat teman-teman yang lagi berjuang dalam hidupnya. So, jangan nyerah. Aku yakin kamu bakal jadi orang besar suatu hari nanti. Buktiin omongan aku dari sekarang. Kalau dari Didi, gimana ya? Aku tahu gimana beratnya ketika kita kena sakit saraf, apalagi sampai harus ngejalanin hari-hari di kamar aja, nggak kemana-mana. Itu pasti, itu udah stres banget, itu udah nggak enak banget kalau aku harus ngebayanginnya. Kadang di posisi itu kita juga pengen loh punya seseorang yang bisa mencintai kita. Atau gak usah repot-repot deh, biarin kita aja yang mencintai dia. Tapi mungkin kerasnya hidup kayak gitu tuh kadang bikin kita sulit bisa nemuin seseorang yang mau nerima kita apa adanya. Apalagi dalam keadaan kita yang sedang tidak berdaya. Tapi kamu baik banget, sampai kamu pengen tuh bisa nemuin sosok virtualmu itu. Tapi gimana caranya ketika kita aja lagi gak ada kapasitas buat bisa kemana-mana? Mungkin kalau Didi lagi dengerin ini sekarang, Didi kamu terlalu baik buat dia. Dan perjuanganmu itu udah sangat luar biasa. Bahkan untuk berjuang dengan hidupmu sendiri aja, kamu harus ngabisin banyak energi. Apalagi harus mencintai seseorang yang kita sendiri gak tahu dia aslinya siapa dan di mana. Aku cuma pengen bilang kayak, ya gak perlu sekeras itulah. Kita ngabisin waktu untuk memperjuangkan seseorang. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, seseorang akan dengan tulus ikut mencintai kita juga. Tapi ya lagi-lagi ini namanya laki-laki ya. Aku tahu laki-laki tuh keras kepala kalau udah soal perasaan, apalagi untuk orang yang benar-benar dia cintai. Gak ada yang salah tentang memperjuangkan seseorang. Tapi
jangan lupa memprioritaskan diri sendiri juga. Semoga kamu bisa berakhir dicintai dengan seseorang yang tepat. Jangan takut kesepian, jangan takut kita gak berjodoh, karena Tuhan pun menciptakan Hawa untuk Adam yang kesepian. Jadi jangan pernah putus asa. Terus hidup ya. Semoga lekas pulih. Dan aku mau minta tolong buat siapapun yang lagi dengerin ini. Aku pengen minta tolong titip doa buat kedua teman kita ini agar bisa terus bertahan. Aku sayang banget sama kalian semua. Aku mau banget bantu kalian lewat apa yang aku bisa. Apa yang aku bisa bantu. Mungkin aku cuma bisa ngelakuin ini. Aku cuma bisa ngebuka kesempatan buat kalian bercerita langsung sama aku kayak gini. Mungkin aku gak punya kapasitas buat meluk kalian secara langsung, tapi aku pengen nguatin kalian lewat apa yang aku bisa, lewat platform yang aku punya, lewat apa yang bisa aku lakukan. Aku pengen memaksimalkan diriku untuk ngebantu, ngebuka teman-teman semua, biar ya ayo kita bertahan sama-sama, kita berjuang sama-sama. Semoga aku bisa ngebantu teman-teman semua buat terus berjuang dan kembali pulih. Sangat melelahkan sekali ya episode ini. Aku Trian, pamitan dulu. Dadah.